Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membahas tentang rezeki, maka sama halnya membahas perihal suatu bagian yang tidak terpisahkan dari siklus ketetapan, siklus penciptaan, serta bagian-bagian yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat di Lauhil Mahfuz, yang semuanya berkaitan dengan takdir. Sebagai umat Islam, yang harus dipercaya dan diyakini pertama kali adalah janji Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi sudah memiliki jaminan masing-masing tentang rezeki. Dalam ajaran Islam, rezeki sama sekali tidak selalu berhubungan dengan materi. Ia murni sebagai nikmat dari Allah yang wajib disyukuri, baik berupa harta, sehat jasmani dan rohani, serta bisa hidup dengan taat kepadanya. Semuanya adalah rezeki. Hanya saja, beberapa orang masih memandang bahwa rezeki adalah tentang kekayaan dan uang yang melimpah, yang hal itu hanya bisa dirasakan oleh beberapa pihak saja. Kaya dengan memiliki uang yang sangat banyak tidak lantas bisa dinikmati secara menyeluruh. Begitu juga dengan hidup miskin, tidak lantas membuatnya tidak bisa menikmati apa yang bisa dirasakan oleh orang kaya. Semuanya sama-sama berhak dan niscaya. Hanya saja latar belakang miskin terkadang sering dijadikan alasan bahwa mereka tidak akan pernah menikmati apa yang dirasakan oleh orang kaya. Jika kaya adalah suatu keniscayaan bagi manusia, maka miskin juga demikian. Ia menjadi suatu keniscayaan yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Semuanya berhak untuk kaya dan juga niscaya untuk fakir dan miskin. Akan tetapi, hidup kaya dengan serba berkecukupan menjadi suatu keinginan setiap manusia. Hidup dengan tidak bergantung kepada orang lain merupakan dambaan setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh sebab itu, dalam catatan sejarah, tidak sedikit para sahabat yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah perihal kehidupan mereka yang mengalami kesulitan, hidup fakir miskin, dan penuh kekurangan perihal materi. Rasulullah juga tidak menutup mata dan membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam kekurangan. Beliau memberikan beragam cara dan tip-tip agar para sahabat terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Kisah-kisah itu oleh para ulama diabadikan dalam suatu kitab karangan mereka, menjadi suatu bab secara khusus yang hanya menjelaskan tentang cara-cara agar terhindar dari kemiskinan. Misalnya, Syed Muhammad bin Ali Khirid Al-Alawi Al-Husain At-Tarimi dalam salah satu kitab karyanya menceritakan tentang suatu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad tentang seorang laki-laki yang hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Dalam kitab tersebut, Syed Muhammad bin Ali menceritakan bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dengan tujuan untuk mengadukan nasibnya. Dalam pertemuannya, laki-laki itu menceritakan kepada Rasulullah
bahwa dirinya tumbuh menjadi seorang fakir miskin yang hidupnya tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Kebiasaannya sehari-hari selalu bergantung kepada orang lain, terkadang meminta, kadang juga berutang. Mendengar kisah kehidupan laki-laki tersebut, Rasulullah kemudian memberikan tip agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang, dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah salam kepadaku, Assalamu alayka ya Rasulullah, dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali." Sebagai umat Islam, ketika laki-laki tersebut mendengar penjelasan Rasulullah, ia sangat bangga dan bersedia untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ia pun pulang dengan sangat lega, meski materi berupa uang dan sesamanya tidak ia terima dari Rasulullah. Akan tetapi, dengan bacaan itu sudah melebihi materi berupa dunia dan isinya. Sampai di rumah, laki-laki itu langsung mengamalkan apa yang ia terima dari Rasulullah. Bahkan ia dengan istiqomah membaca salam ketika hendak masuk ke dalam rumahnya jika ia tahu di dalam ada orang, dan membaca salam kepada Rasulullah jika ia tidak ada seorang pun. Kemudian dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Alhasil, Allah memberikan rezeki melebihi apa yang diinginkan sebelumnya. Maka Allah mengatur, memberi kepada rezeki hingga melimpah kepada tetangga dan kerabatnya. Muhammad bin Ali Khirid 471. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, masih dalam kitab yang sama, halaman yang sama, dan kisah yang juga sama, yaitu sama-sama fakir miskin. Namun, kisah ini berasal dari sumber yang berbeda. Syekh Muhammad bin Ali Khirid menceritakan kisah Imam Al-Qastalani yang dalam hidupnya juga berbanding lurus dengan kisah laki-laki di atas. Ia juga salah satu ulama yang sejarahnya juga hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Sandang pangan sangat sulit baginya, disebabkan tidak adanya penghasilan sedikit pun dalam kesehariannya. Demikian Imam Al-Qastalani dalam setiap harinya, hingga umurnya yang sudah mendekati senja, masih saja dalam hidup yang serba kekurangan. Akan tetapi, suatu saat ia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Tanpa basa-basi, Al-Qastalani langsung menceritakan hidupnya yang sangat melarat kepada Nabi pemberi syafaat itu. Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya untuk membaca sholawat. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, dan berilah kepada kami dari rezekimu yang halal, baik, diberkahi, yang dengan rezeki itu bisa menjaga wajah-wajah kami dari bergantung kepada seorang dari makhlukmu. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam juga diajarkan tentang cara menjadi orang-orang yang terhindar dari fakir miskin. Islam tidak pernah menutup mata dan membiarkan pemeluknya hidup dalam keadaan melarat. Hanya saja tolak ukurnya memiliki beberapa cara. Ada yang dengan bekerja dan berusaha, dan ada juga yang bekerja disertai dengan zikir-zikir untuk meningkatkan spiritual kepada pemberi rezeki, yaitu Allah. Cara yang terakhir ini harus kembali ditumbuhkan dalam diri setiap muslim, bahwa rezeki tidak selalu tentang usaha dan bekerja. Ada juga yang oleh Allah diberikan dengan cara membaca amalan-amalan tertentu dan bacaan khusus sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah kepada laki-laki dan Imam Al-Qastalani di atas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.